Nah, sekarang sedikit cerita mengenai yang penulis tadi yang saya ngomong, yang menulis buku ini. Sekali lagi, gambarnya orang Jawa atau gambar wayang. Ini namanya itu ada missing satu huruf ini, Dipangkara Srinyana Atisha. Beliau ini seorang biku dari India, kelahiran Bengali. Dia dari bangsawan. Dari kecil beliau muda, waktu teenager beliau itu udah senang mengenai spiritual. Nah, akhirnya beliau itu, singkat cerita ya, nanti kalian baca sendiri kalau udah dapatannya. Beliau itu pada umur 29 ditahbiskan sebagai biku. Tapi selalu mempunyai keinginan, karena beliau itu luar biasa pengetahuannya mengenai Tripitaka. Waktu itu ajaran di India ada itu dipelajari banyak sekali. Beliau itu mikir, dengar kabar sana sini. Waktu itu karena belum ada internet, saya kira ya cuma dengar aja ya, dengar di sana. Beliau itu dengar bahwa di tanah seberang yang namanya Swarna Dwipa ini diajarkan banyak ajaran, dan salah satu ajaran yang kita terkenal itu nanti besok kita akan juga nyicipin ya, pelatihannya seperti apa, mengapa pelajaran seperti itu. Yang kita yang terkenal itu mengajar tentang kepedulian. Ajarannya ini bukan seperti kalau urusan begitu mungkin Kurniati mungkin lebih jagoan ya, motivasi mengenai kepedulian gitu. Ini mengajar mengenai kepedulian, tapi dalam arti kata how do you membuat kepedulian itu pelan-pelan bisa jadikan kamu hayati sehingga mendarah daging. Kita menjadi orang yang lebih peduli. Peduli ini hal kecil-kecil. Lihat ada botol aqua di jalan, kita ambil daripada orang terpleset. Right? Atau kalau kita pergi ke supermarket gitu, ya kita nggak usah pilih yang jeruk gitu, beli jeruk gitu ya misalnya. Biasanya kalau beli jeruk yang dipilih apa sih? Yang paling baik ya, yang paling besar, yang paling gini. Udah nggak urusan, nanti yang beli ya mereka yang rugi kan. Saya beli dulu, saya pilih dulu. Ya kan ya? Tapi seandainya nih, pada suatu ketika di pikiran kita udah, enggak apa-apa, beli jeruk, ambil jeruk aja. Kalau ada yang lebih baik, orang lain silahkan dinikmati. Dan gitu. Ya mungkin loh, kamu pilih jeruk busuk, mungkin. Tapi yang jelas, kamu akan lebih senang. Karena ini namanya dharma. Pilih jeruk, peduli dengan yang lain. Right? Simple. Ini jauh lebih berarti daripada kamu nanti ngapalkan mantra gitu di sisi atau gini. Nah ini Dipangkara Srinyana ini akhirnya ceritanya kan beliau belajar di sini, setelah jadi biku 2-3 tahun sesudah itu beliau itu dari India akhirnya menuju ke Sumatera. Beberapa hari terakhir ini saya sangat beruntung berkesempatan berbarengan dengan seorang pakar yang sekarang biku dari tradisi Tibet, cuma tinggalnya di Mongolia, namanya Jato Rinpoche. Saya dengan beliau ini ngomong-ngomong mengenai teks ini, dan juga beliau itu senang sekali mengenai Borobudur. Sekarang ada di Muara Jambi. Beliau tadi pagi juga bersama-sama saya satu pesawat dengan beliau dan rombongannya banyak ini. Nah, saya cerita gitu,
mengenai Atisha. Beliau tanya, apa benar Atisha itu dari India ke Indonesia katanya 13 bulan dan lautnya gini. Saya bilang, Rinpoche, nggak mungkin. Loh, nggak mungkin gimana? Itu katanya gini. Sebab ini orang dari India ke Indonesia ini ngitung angin. Anginnya itu Mei sampai November, arahnya itu cuma dari India ke sini. Nanti November ke Mei balik ke sana. Jadi kalau datang itu paling lama 6 bulan, tapi biasanya 6 minggu. 6 minggu ini sudah sampai. Atau kalau ada apa-apa paling 2 bulan gitu. Nah cuma ya nggak apa-apa tuh ya, dicerita dikatakan beliau datang ke sini sampai lama 13 bulan itu kan untuk menginspirasi saya kira ya. Betapa sukarnya mendapatkan guru gitu ya. Karena beliau datang sini ikut kapal pedagang. Kapal dagang. Beliau datang ke sini belajar 12 tahun. Dulunya memang sudah mempelajari menjadi biku, tentunya beliau sudah mempelajari Tripitaka, jelas mungkin beliau pernah mempelajari, tapi beliau masih merasa ini mestinya kok ada sistem di mana penerapan dari apa yang beliau ajarin ini. Jadi beliau terus memutuskan untuk datang ke Swarnadwipa di Muara Jambi. Menarik sekali. Tapi anyway, di sini beliau belajar selama 12 tahun. Setelah begitu beliau minta izin dari gurunya untuk pulang ke India. Beliau pulang ke India, jadi terkenal. Diminta untuk mengajar ke sana ke sini, kemudian juga diminta untuk menjadi kepala wihara atau kepala universitas yang disebut Vikramasila, juga di India. Beliau jadi rektornya di sana, bagian pengembangan studi prodi yang khusus untuk. Dan ini beliau sangat dikenal sih. Ya mungkin ya jelas ya karena beliau kan di India dipandang lulusan luar negeri ya. Dan acaranya ini sangat banyak dan beliau dikenal sekali. Nah pada waktu itu di Tibet, ini sejarahnya juga agak panjang, tapi ada penguasa yang intinya melihat keadaan Buddha Dharma waktu itu di Tibet yang agak porak-poranda, dalam arti kata simpang siur sekali pengertiannya karena begitu banyak influence. Mereka itu dari Raja Tibet ini mengirim orang untuk minta yang guru pandita yang saat itu paling dikenal di India untuk datang membantu di Tibet. Berangkat ke sana cari, dan saat itu yang dikenal ini yang namanya Sri Dipangkara Sri Jnana ini. Beliau itu nanti diberi gelar Atisha. Atisha ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu Prabu. Tahu ya, Prabu kan untuk kalau orang Palembang mesti tahu ya. Ada Prabu mulih, ada Prabu pergi. Enggak, ini cuma joke. Nah, Prabu ini Lord, right? Untuk panggilan kehormatan untuk. Makanya beliau diberi nama Ati Isha, bahasa Sanskerta. Beliau diberi gelar di belakangnya. Makanya saya tidak menggunakan kata itu di permulaan begini karena ini nanti beliau itu namanya itu Sri Dipangkara Sri Jnana, nanti diberi gelar Atisha. Makanya nanti setelah ini dikenal dengan nama Atisha atau Lama Atisha. Ini jelas ya urusan namanya. Kembali ke dia. Jadi beliau itu diminta datang. Dulunya beliau agak ragu-ragu. Akhirnya beliau pergi ke sana dan tinggal di Tibet itu untuk 12 tahun. Sampai akhirnya beliau meninggal di Tibet. Begitu datang, dikatakan dari India ke Tibet itu kurang lebih 1,5 tahun. Jalan sambil. Akhirnya datang ke sana,
beliau diminta oleh penguasanya, "Mbok tolong bikinkan kurikulum supaya kita bisa mengajar ajaran agama Buddha ini secara sistematis." Karena ajaran Buddha ini kan sutranya juga bermacam-macam, ya juga nggak bisa loh kita mau urut mulai dari misalnya Dirgha Nikaya terus mau nggak bisa juga karena temanya juga, jadi nggak ada kurikulumnya. Lalu raja ini minta tolong ke Sri Dibamkara ini untuk menulis seperti bikin tulisan urutan ajaran bertahap Buddha Dharma ini. Atisha langsung, kebetulan saya belajarnya ya seperti itu. Jadi waktu Atisha belajar di sini, itu memang diajarkan juga bertahap seperti ini. Lalu beliau nulis bukunya singkat, cuma 68 kata bait syair. Itu ditulis istilahnya suluh atau penerangan di jalan penggugaan. Bodhipata Pradipa namanya. Ini nanti Bodhipata Pradipa ini ditulis jadi di 2-3 tahun pertama beliau di Tibet. Kemudian setelah mengajar hampir 10 tahun lebih, ini 5 tahun kehidupan beliau terakhir kurang lebih di tahun 1049 sampai 1054, di mana beliau akhirnya wafat. Beliau ini diminta oleh murid utamanya, lalu beliau mengatakan, "Oke, saya berikan seperti ini." Nah, betul-betul karena pada waktu itu ini di daerah yang namanya Nyerteng, itu di dekat Lhasa. Kalau kalian sempat ke sana nanti lihat di sana. Dan yang sangat menarik di Nyerteng ini, satsanya di Nyerteng ini seperti Borobudur bentuknya. Itu ada ujung-ujungnya kecil-kecil. Nah, lalu diminta untuk membuat kurikulum buat beliau, not a problem. Karena beliau udah belajar dari sini, ditulis kurikulumnya 68 bait. Kemudian di akhir hidup beliau, akhirnya diminta untuk oleh murid utamanya untuk menulis yang lebih lengkap gitu artinya. Lalu beliau itu sebetulnya alasannya lebih besar, cuman nggak usah kita diskusikan di sini. Akhirnya beliau itu menulis ajaran yang terakhir sebelum beliau wafat. Ini diberi nama Bodhipata Krama. Bodhipata ini jalan penggugaan, jalan Bodhipata Krama, ini stages. Ini nantinya beserta Bodhipata Pratipa itu tentunya, lalu dengan Bodhipata Krama, ini menjadi tradisi di Tibet karena Bodhipata Krama ini kalau diterjemahkan yang namanya Bodhipata jalan, ini lam, Krama ini rim. Makanya lalu ini menjadi tradisi lamrim yang kalian kenal. Jadi tradisi lamrim ini dari buku beliau kedua ini. Nah, ini kita bisa lihat sebetulnya. Bodhipata Pradipa yang kuning ini singkat 68 bait, yang Bodhipata Krama ini 181. Ini nanti Su Shansing dan semua para biksu di sana yang sekarang sudah hafal ya 181 gitu. Ajaran luar biasa. Nah, kita ini nanti bersama-sama secara ambisi untuk belajar seperti ini. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit menerangkan ya, dalam hampir setiap tradisi spiritual, ini biasanya baik itu Christianity maupun nggak tahu ya kalau di Islam saya nggak ngerti ya. Cuman ini biasanya
ajaran itu dibedakan di tiga lapisan. Satu yang namanya eksoterik, ajaran yang keluar. Ini ajaran yang ditujukan untuk umum. Kamu pengajarannya untuk banyak orang yang mau mendengar, dan makanya istilahnya dalam bahasa Sanskerta itu logika dharma. Logika itu yang mengenai yang di dunia ini, mengajarkan biasa. Juga di bahasa Latinnya juga doktrin untuk umum. Kemudian ada yang namanya ajaran dalam. Nah, ini untuk orang-orang yang sudah ingin bersiap untuk mempelajari yang lebih mendalam. Ajaran mendalam ini seringkali bersifat lebih kontemplatif, sekarang lebih ngerti, makanya disebut ajaran mendalam. Kemudian ada ajaran yang disebut yang paling dalam itu rahasia namanya. Yang ajaran dalam itu yang disebut esoterik sebetulnya. Jadi yang kemudian disamakan dengan tantra gitu misalnya. Itu sebetulnya artinya sederhana. Kalau ajaran yang seperti ini, makanya istilahnya diskusi umum, ini ajaran luar gitu. Meskipun yang akan kita bahas ini sebetulnya ajaran rahasia malah. Karena ini rahasia itu nanti yang diajarkan oleh orang-orang yang ngerti, yang dekat, dan ada syaratnya. Jadi untuk belajar yang ini ada syaratnya, prerequisite. Kamu harus ambil ini dulu baru bisa ambil ini. So it's a prerequisite thing. Enggak berarti lebih gimana ya? Bukan berarti lebih lebih powerful, lebih dikdaya. Bukan itu maksudnya, dari segi yang nerima. Kalau saya kira ajarannya itu sebetulnya sama, cuma dari segi yang nerima, caranya pembabarannya ini lain. Kalau kalian misalnya yang namanya tantra gitu, tujuannya sama dengan baca parita. Nanti tujuannya sama. Cuman yang nerima lain, coba dari segi sini. Saya cuma ngomong seperti itu. Dan hanya sebagai latar belakang. Karena yang ini agak unik dalam arti kata, dalam 2 hari ini kita ingin mempelajari yang resminya. Juga dalam teks ini juga disebut nantinya bahwa ajaran ini ajaran rahasia sebetulnya. Artinya karena diberikan kepada orang-orang yang lebih murid-murid yang sudah ngerti, yang sudah begitu. Nah, saya yakin kalian ini mesti tidak akan ada persoalan untuk ngerti ini. Karena dalam dengan kalian datang hari ini pun, saya yakin bahwa di dalam hati kalian itu sudah lebih dari siap untuk membuka hati dan belajar seperti ini. Saya kira kok tujuannya seperti itu. Nah, sebelum kita beranjak ke bukunya sendiri, saya ingin juga membicarakan tentang bukan membicarakan. Ternyata buku ini kalau kita lihat ya, seperti yang saya katakan, strukturnya ini sama dengan struktur yang ada di Borobudur. Acaranya bertingkat. Borobudur ini kan bertingkat ya, dari yang bawah, menengah ke atas. Ini bertingkat, mereka belajar seperti itu. Nah, seperti apa sih sebetulnya intinya pelajaran Borobudur? Ini mungkin ada baiknya kita juga bisa mengerti secara disimpulkan, sebab ini nanti hampir sejajar dengan teks yang akan kita ajarkan ini. Jadi Borobudur itu mengajar sebetulnya bertahap juga. Jadi pertama yang diajarkan dalam Piwulang Borobudur itu, hargailah hidup ini. Jangan sampai hidup ini sia-sia. Ini pertama, hargailah hidup ini. Terus yang kedua, ini diingatkan tidak cuma kamu hargai, tapi manfaatkanlah hidup ini. Bagaimana caranya memanfaatkan hidup? Dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihanmu seperti ini.
Terus baru yang ketiga, nanti kamu betul-betul akan bisa tahu semacam ini jika kita ini mengenal hakiki diri sejati ini. Di sini menarik, karena Borobudur kalau mengatakan mengenal hakiki diri sendiri, ternyata nanti yang disebut diri sendiri ini, salim ini hanya sebagian dari semua kompleks begini. Sosok salim ini hanya imbalan. Malah di sini ini kalau kita membicarakan menemukan hakiki diri sejati ini, mereka yang mengatakan, dan saya juga ingin berbagi dengan kalian ya, pertanyaan ini. Apakah bukan itu sebetulnya yang kita cari? Yaitu, apa tuh sebenarnya hidup ini, right? Jadi, hakiki dari kita ini seperti apa? Boleh dikatakan Buddha Dharma ini adalah pencari, bukan pemercaya. Karena kalau kita jujur dalam hati kita ini mencari. Cuman kalau ditanya benar, yang dicari apa juga bingung. Tapi kita tahu kita cari sesuatu, right? Makanya, tapi juga banyak gunanya mempunyai pertanyaan yang tidak bisa secara langsung dijawab. Karena ternyata jawabannya ini tidak bisa diterangkan. Tidak bisa diperumpamakan karena kita semua juga sudah tahu. Kalau bisa diperumpamakan, kita pasti sudah temukan perumpamaannya. Tapi kita terjemahkan yang kita cari itu dengan melihat tetangga kita. Kita cari denominasi yang lebih mudah. Kekayaan, ketenaran, kekuasaan, nama baik. Karena itu paling mudah. Lalu berarti itu salim. Itu tidak seperti itu. Tadi sempat bicara di mobil dengan Liang yang ngomongkan mengenai ini sangat sejajar dengan konsep Konghucu gitu misalnya. Di Konghucu tadi kita membicarakannya. Yang namanya Ren, ya, orang ya, terjemahnya orang kan ya. Ini orang itu bukan berarti si salimnya ini atau liangnya itu atau faninya ini, bukan. Ternyata apapun yang ini, cita-citanya, cara pikirnya, kelakuannya, kesukaannya, semuanya itulah yang bisa disebut salim. Makanya kalau di bahasa, saya juga nggak fasih dalam bahasa Mandarin, cuman sangat-sangat terkesima membaca mengenai Konghucu, terutama tambah lama sekarang pengertiannya itu lebih jelas bahwa yang diterangkan ini, makanya ada beberapa yang sangat menarik dalam bahasa Tionghoa ini ya, misalnya kita ini nggak pernah dilihat cuma si salim sendiri gini sosoknya, ya makanya selalu ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih luas. Makanya tadi saya ngomong yang misalnya saya tanya kalau di bahasa Tionghoa itu kalau misalnya tanya Tajahau artinya apa? Apa kabar? Kalian kan? Mengapa menggunakan kata Taja? Taja ini artinya apa? Rumah besar. You see? Kita nggak pernah terpisah dari rumah kita. Kita nggak pernah terpisah dari keluarga kita. Kita nggak pernah terpisah dari. Ini makanya kalau orang mengatakan, makanya bahasa Inggrisnya beda sekali. Kalau dalam ruangan ini saya bilang, misalnya, please everybody stand up, right? Kamu tahu kan? Sebutannya everybody. Tapi dalam bahasa Tionghoa ini juga tajajil. Kali semua, enggak satu-satu. Semua. Ini konsep kebersamaan. Ini cuman kita tambah lama tambah lupa.
bahasa itu. Makanya waktu ngomong Tajahau, terjemahnya apa kabar gitu. Sebetulnya lebih dalam dari itu loh. Rumah besar bagaimana gitu pertanyaan kan. Ini kalau diterjemahkan benar-benar. Nah ini menarik sebab ini nanti sangat sejajar dengan lama-lama kalian bisa mengerti hakikat diri itu bukan cuman ini ternyata. Bahkan cuma ya tidak dalam tempat dan waktunya mungkin juga enggak tepat ya. Sebetulnya yang ada di Borobudur itu menunjukkan dengan jelas bagaimana akhirnya kita bisa menemukan dengan yang ada, yang dicari. Atau mungkin kalau orang biasanya mengatakan Tuhannya gitu, atau ketuhanannya gitu. Jadi siapa yang bilang di agama Buddha nggak kenal Tuhan? Justru agama Buddha itu basisnya nanti kalau kita ketemukan Tuhannya itu ternyata tidak di luar. Selalu hadir setiap saat di dalam. Di dalam juga nggak benar. Ada di sini. Karena itu nanti ada persoalan dalam luar ini. Artinya kan gini, meminjam istilah dari saudara-saudara kita Kristen ya, ada dua sifat dari Tuhan yang bisa diidentifikasikan, yaitu yang namanya transcendent dan yang namanya immanent. Ini meminjam istilah dari saudara-saudara kita Kristen. Transcendent ini artinya lebih dari di luar dimensi ruang, di luar dimensi waktu, di luarnya. Imanen ini artinya setiap saat ada, di mana-mana ada. Right? Ini paling nggak dua ini. Dan tentunya banyak ya. Nanti di Gandavyaha Sutra, di Borobudur, ini diterangkan. Sudana ini akhirnya beliau bisa tahu bahwa sebetulnya nanti buat kita yang di Medan ini besok, ini kita akan mencoba betul-betul mendekati, kalau bisa kita akan lebih dari cuma diraba ya, akan kita rasakan seperti apa sih sebetulnya yang namanya hidup ini. Maksudnya gini, yang membuat kita hidup ini adalah kemampuan kita untuk tahu, right? Untuk bisa dengar, untuk bisa lihat, untuk bisa ngerti ini. Makanya ini yang disebut urup atau nyala di sini. Prapa Saracita dalam Buddha Dharma terangkan. Mengapa saya sentuh ini? Ini artinya nanti jadi jangan dipikirkan hakikat diri sendiri itu terus seperti apa sih sebetulnya pribadinya si Salim ini. Itu lebih dari ini yang dipertanyakan. Yang di Borobudur yang ditanyakan betul-betul eksistensi kita sebagai manusia ini seperti apa. Dan ternyata ditemukan kebiasaan kita untuk tahu itu transcendent. Gak ada ukurannya, gak ada space-nya gitu. Kalau bisa untuk ngerti. Kalau besok ada waktu kita akan telah lebih dalam. Tapi intinya yang namanya imanen, kebiasaan kita untuk tahu tadi selalu hadir juga di setiap saat kita hidup ini. Jadi dari dua itu pun sebetulnya sudah ngerti bahwa sebetulnya yang disebut ketuhanan itu selalu menjadi bagian dari kita sendiri, nggak pernah terpisah. Makanya Borobudur ini menemukan hakikat diri sejati ini. Saya cuman kepingin menggarisbawahi itu bukan mempelajari psikoanalisis, bukan semacam itu menemukan sebetulnya siapa sih yang namanya Salim itu. Cuman sebetulnya
what is life malah sebetulnya seperti apa. Ini yang dibicarakan di sana. Oke, ini jam 8, sekarang kita mulai bicarakan bukunya. Is that okay? Ini pembukaan yang lama aja. Tujuannya itu supaya kalian ini bingung gitu loh. Nah kalau sudah bingung nanti kalau membicarakan bukunya secara cepat oke gitu kan. Supaya nggak tanya. Tapi are you following so far, right? Ya, pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita bicarakan book. Makanya bukunya namanya Tahapan Jalan Penggugaan. Ini terjemahnya bahasa Inggris. Saya agak rubah karena beliau mempunyai cara bahasa Inggrisnya itu stages of the path to awakening. Ya, stages of the path to awakening. Pakai kata to. Saya kira kok ini bisa diterjemahkan tidak seperti itu. Saya kok lebih cenderung karena bahasa Sanskertanya jelas Bodhipata Pratipa, Bodhipata Krama. Jadi kramanya ini menjelaskan tahapan dari jalan yang ada. Jadi berarti jalan kita tiap hari ini jalan penggugaan. Nah, tergantung kita. Kita hidup ini mau ada di jalan ini atau tidak. Apakah jalannya sudah ada? Belum. Yang bikin jalan siapa? Waskita Karya. Bukan. Yang bikin jalan kita sendiri. Jadi intinya kita ini diajak, yuk jangan sia-siakan hidup ini. Yuk kita bikin jalan untuk kita masing-masing. Sambil jalan kita nanti gandengan kalau perlu bersama-sama. Paling tidak kita sekarang sudah punya arah, sudah punya cara-cara. Ini loh yang ingin dijalankan. Ini makanya judulnya menurut gini, sebab saya pikir ya, jalan ke misalnya jalan ke Jambi gitu ya. Ini kan beda dengan yang namanya jalan kenangan gitu. Kalau jalan kenangan ini kan dimanapun itu jalan kenangan kan. Karena kamu segalanya jalan kenangan. Bukan menuju kalau udah sampai di sana, kamu sampai di sini. Bukan. Jadi Buddha Dharma itu tidak pernah seperti itu loh. Jadi Buddha Dharma itu tidak pernah kamu jalan terus, nanti pada suatu ketika boom, terus jadi arhat atau boom jadi Buddha atau whatever. It never like that. Never like that. Yang diajarkan ini namanya apa? Bertahap selalu back. Dan apapun yang kalian kerjakan, yang kalian jalankan pada kehidupan kali ini, itu jalanmu. Kalian yang bikin jalan ini. You make your own life. Nah dengan demikian jawabannya, ini salah satu jawabannya. 5 tahun kemudian jalanmu pasti beda. Nggak same-same lagi. Karena kamu akan pasti beda. 5 tahun kemudian kalian akan lebih melek. Mungkin kalian sudah bisa pilih lebih artinya 5 tahun kemudian kamu akan lebih peduli. Ya, lebih bajik, lebih begini. Nah ini membuat hidup ini menjadi dan lebih berani menghadapi kesusahan, lebih berani menghadapi kekecewaan, lebih berani itu jauh lebih baik daripada kita mikir, yuk lebih kaya yuk, ada lebih ini loh buktinya, gak ada satupun koruptor itu yang miskin. Karena mereka itu kena penyakit karena merasa selalu kurang. Ini penyakit kalau korupsi ini. Jadi kasihan juga, maaf menggunakan kata kasihan. Karena itu dapat berapapun mesti nggak puas kok. Nggak akan puas. Kamu bayangkan, itu penderitaan atau enggak sih? Penderitaan luar biasa. Betulnya loh. Ya betul. Tapi sambil begitu menyengsarakan banyak orang. Wah, double sekali. Nah ini loh yang akan dicoba. Peduli, padahal butuhnya nggak banyak. Kalau kita mau jujur ya,
butuh hidup ini sebetulnya nggak banyak kan ya. It's not much. Yang ribetin ini kan pikiran ini loh, ingin ini, harus ini, seperti ini, seperti ini. Ini yang ngeribetin. Jadi nantinya ajaran agama Buddha ini arahnya ke situ. Tidak ada satu ajaran pun yang nantinya akhirnya tidak membuat hidup kita ini bisa lebih bermakna, lebih bisa, mudah-mudahan tujuannya nanti betul-betul bisa tergugah. Jadi bukan urusan enak mana sih jadi arhat atau jadi Buddha atau gitu. I think ya boleh-boleh saja ngomong semacam ini, tapi dari segi ini sebetulnya it's about you, tentang hidupmu, tentang hidup lain. Nah, ini buktinya tahapan jalan ini seperti ini. Right? Ini pembukaannya ini seperti ini di teks ini. Saya sujud kepada semua Buddha dan Bodhisattva. Saya bersujud kepada pengandalan tertinggi, para guru dan Triratna. Saya akan menjelaskan tentang pencapaian dalam tahapan jalan penggugahan. Beliau lalu membuka dengan ini. Dalam hal ini, ada 3 jenis orang yang berkapasitas kecil, menengah, dan agung. Orang dengan kapasitas kecil sudah tidak lagi menjalani kehidupan dan pelatihan hanya demi kesenangan pada kehidupan saat ini, tapi mengejar yang menyenangkan pada masa depan, termasuk kelanjutan kelahiran di alam surga atau alam dewa. Ini yang berkapasitas kecil. Dari sini pun sebetulnya kalau kita lihat mungkin kita nggak qualify untuk ini. Terus yang kedua, orang dengan nanti saya pakai bahasa biasa-biasa aja. Orang dengan kapasitas menengah, jadi yang kapasitas kecil itu yang dipikirkan ini sudah tidak mikirin mengenai hidup, cuma kedepannya bagaimana kan? Daripada cuma udah mikir, kalau beliau sudah tahu bahwa cuma mengejar punya harta lebih banyak di kena orang itu sebetulnya percuma. Ini orang sudah sadar mengenai. Coba dalam hal ini memastikan 5 tahun ke depan saya seperti apa kira-kira. Atau lebih-lebih kehidupan saya sesudah ini. Kalau ada. Ini diasumsi ada kehidupan yang berkesinambungan. Right? Jadi ini seperti apa? Ini yang dipertanyakan. Terus yang kedua, sudah tidak lagi ingin berada dalam siklus keberadaan yang terus berkelanjutan dengan kelahiran laki dan laki. Dan selalu menjalani pelatihan untuk mencapai pembebasan. Moksha ini atau yang namanya nirwana. Saya terangkan sedikit ya. Jadi dalam Buddha Dharma ini diperumpamakan hidup kita ini nanti berkesinambungan. Yang namanya salim itu tidak, jadi sebetulnya itu kalau di Buddha Dharma itu tidak ada reinkarnasi. Kata reinkarnasi atau reincarnate dalam bahasa Inggris, itu misalnya si salim ini, kemudian si salim ini jadi sesuatu lain, reincarnate. Misalnya perusahaan ABC, terus bangkrut, reincarnate menjadi perusahaan DEF yang lain tapi asalnya dari sini. Ini dalam Buddha Dharma itu strictly sebetulnya tidak seperti itu. Yang namanya salim, ini pada waktu lahir, sampai nanti kalau saya sudah waktunya selesai, chapter mengenai salim ini finish. Salim ini nggak akan dilahirkan lagi kemana-mana. Cuman ada kesinambungannya. Right? Kesinambungannya ini bukan jiwa yang kemelontong-lantak, cuman memang kesadaran ini memiliki kesinambungan. Cuman kalau itu butuh diskusi umum 7 hari itu. Kelamaan. Let's not talk about. Cuma saya ingin tekankan. Jadi kalau saya bilang sebetulnya
katanya apa? Makanya Punarbawa ini apa ya? Bukan reinkarnasi gitu loh, tapi ada kelanjutannya gitu. Pasti lain dari si Salim ini. Wajahnya lain, bentuknya lain. Ya mudah-mudahan lain lah. Kalau saya muncul lagi malah repot kan. Apa dan nggak mungkin ya, jelasnya nggak mungkin kan. Tapi masih ada. Jadi di wajah saya ini wajah nenek saya, cicit saya mestinya ada loh sedikit di sini. Itu hanya karena gen saja sih. Kalau bahannya ini bisa terus-menerus, oke. Tapi sosok orangnya Salim finish. Berikutnya nggak ada sambungannya nih. Tapi kesinambungan keberadaannya ada. Nanti kita akan belajar yang menyebabkan apa. Nah ini, kita nanti akan belajar nanti yang dibawa apa. Tadi sudah kita sentuh mengenai kematian segala macam. Nanti kita, saya sampai jam berapa ya nanti? Sekarang 1 jam lagi kira. Ya. Perlu break nggak kalian? Nggak usah break ya. Saya punya kebiasaan jelek, saya ini selalu overtime. Makanya maaf ya. Tapi saya kepingin gini loh, saya kepingin kalian bisa merasakan gitu loh. Dan payahnya bahasa saya ini kan berlepotan ya, makanya susah untuk dimengerti. Makanya saya pelan-pelan ngomongnya, supaya kalian juga bisa ngerti. Ya. Oke, sampai jam 9. Berarti saya ada. Oke, saya sekarang ngomong cepat. No. Nah, pokoknya santai aja. Kalau nggak bisa jadi malam ini, teruskan besok kan ya? Bisa kan ya? Kalau nggak bisa besok, ya nggak bisa. No, please. But I like you feel it gitu loh. Jadi nanti pulang, kita tahu betul-betul ajaran ini, it means something. Anyway, nah, jadi orang yang nanti berkapasitas menengah, ini merasa bahwa sebetulnya ya kalau dipikir nih, jadi Salim lagi, yang tadi saya tanya 5 tahun kemudian, itu kalau akhirnya hanya same, sebenarnya percuma ya. Apapun yang kita usahakan. Ini sama juga kalau kita ini kepingin misalnya jadi dewa, atau jadi apapun. Tapi kalau same, gunanya juga enggak banyak. Sebab menurut dari cerita ini, kalau memang yang namanya dari masa berawal, keberadaan sebagai manusia ini, kita jadi dewa ini sudah sering. Kita di neraka juga sering. Kita jadi binatang, udah nggak sering. Ini nanti banyak buktinya. Karena sering kelakuan kita juga seperti binatang juga. Kita sering jadi dewa juga. Ya. Apalagi kalau kita lagi umpaan gitu, rasanya apalagi ya. Itu lagi kepengen jadi dewa gitu. Pernah ngerasakan seperti itu dirasa. Jadi kalau seperti itu, same, itu juga percuma gitu. Terus diajarkan, ternyata yang menyebabkan same terus ini selalu ada yang mengganggu, yang mengudak tahu ya? Mengaduk batin kita. Ini sehingga kita ini selalu akhirnya selalu seperti ini gitu. Diaduk, bahasa Sanskertanya ini klish. Pengaduk batin kalau diaduk mungkin kalian nggak pernah ngerasakan ya, atau sering ngerasakan, ya mungkin selalu ya, ya ada aja gitu yang diaduk. Nah ini mengaduk dalam bahasa Sanskertanya ini klish artinya pengaduk. Jadi pengaduk ini disebut kilesa. Right. Jadi
terjemahan bahasa Indonesia ini nggak nolong sebetulnya. Disebut kekotoran batin. Batin ini tidak kotor seperti itu. Sama sekali ini saya kira kok tidak nolong terjemahan ini. Klesa ini sekarang malah ada di Kamus Bahasa Indonesia, kelesah. Jadi intinya, yang namanya klesa, kilesa, atau klesa, ini yang membuat kita gelisah. Ini ada hubungannya. Jadi kata gelisah, bahasa Indonesia, ini dari kata klesa ini. Lah kalau gelisah ini definisinya apa sih? Ya gelisah ya. Ya gak senang, ya gak cuman gelisah terus. Teraduk batinnya, ini loh artinya gelisah. Nah, ternyata ada ajaran yang bisa menanggulangi klesa ini. Jadi nantinya klesa-klesa ini yang mengaduk ini, ada ajaran, ada pelatihan untuk menghilangkan, menanggulangi klesa ini. Kalau klesa-klesa ini nanti ditanggulangi, lalu disebut dalam ajaran itu kita bebas. Makanya ini disebut pembebasan, makanya ini disebut nirwana. Jadi nirwana ini adalah definisinya, artinya dibebaskannya kita dari klesa-klesa dan tilasan-tilasan yang halus-halus ini kita bisa menanggulanginya. Clear, right? Nah ini dikatakan kalau kita bertujuan seperti itu, artinya kita sudah yakin bahwa ini jangan sampai same-same, ya 5 tahun yang depan, kehidupan akan depan, supaya jangan gitu, cuma kita yang tuju, ada caranya sekarang. Kita bisa tahu ini untuk dapat ini. Tapi karena klesa ini pengaduk begini, nanti caranya juga tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi nanti juga mungkin hanya misalnya meditasi atau hanya itu, ternyata tidak seperti itu gitu. Ternyata lebih indah karena itu lebih terintegrasi dengan cara hidup kita. Dan itu ajaran-ajarannya ini lebih jelas. Kemudian orang yang kapasitas agung sudah lagi tidak mengutamakan pencapaian tujuan pribadinya, tapi memiliki keyakinan dan tekad untuk mencapai kebudayaan demi semua makhluk. Jadi ini keterangannya begini. Mengapa ingin mencapai kebudayaan? Lah mencapai kebudayaan itu kan harusnya untuk diri kita sendiri kan mestinya. Tapi ini ditulis di permulaannya, tidak untuk diri kita sendiri. Jadi ini seperti ini. Kita mestinya juga sudah pernah ya, nolong orang, betul-betul kita tulus ingin nolong orang, tapi malah orangnya nggak appreciate. Pernah nggak kita ngalamin? Pernah kan ya? Itu bukan karena kamu yang salah atau orangnya yang salah. Itu hanya karena kita ini nggak ngerti nolongnya yang pas itu seperti apa. Buktinya ditolong seperti itu malah orangnya jengkel, orangnya marah, malah orangnya begini. Lucu kan ya? Padahal kita itu betul-betul dari hati. Nah ini makanya buat orang-orang seperti kalian semua ini yang sudah judek tahu tuh ya? Bahasa Jawa apa? Judek itu bahasa Indonesianya apa ya? Oh, udah pusing lah, udah kalian udah, bantu orang juga nggak gini terus kok gini. Kamu dah, saya pengen supaya kalau bantu itu bisa ngerti pas seperti ini. Saya jadi Buddha. Nah, ini seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya untuk mencapai potensi kita tertinggi itu supaya ternyata pada waktu itu juga kita sudah temukan nanti tujuan hidup itu ternyata hanya kalau hidup ini bermanfaat buat yang lain. Barengan dengan itu kamu tahu bahwa ternyata hanya kalau kamu nanti bisa betul-betul tergugah, betul-betul sudah tidak ada kepentingan. Sebab kita ini meskipun maksudnya baik ya, kadang-kadang kita ini enggak sadar bahwa sebetulnya yang kita lakukan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan orangnya.
Ya, contohnya begini, misalnya eh, apa ayah kita atau ibu kita atau teman kita semua jatuh, terpeleset, kakinya patah, terus masuk rumah sakit kita tilik, tanya gitu kan, oh kamu kenapa gitu loh, orangnya cerita tadi di kamar mandi saya jatuh gini, lah kamu tujuannya mau nolong nih, ya tujuannya kamu baik, kamu kasih nasihat orang itu. Lain kali kalau jalan itu ya hati-hati. Ya. Kalau kamu di kamar mandi, jangan gegabah gini setengah jam nih. Tujuannya baik kan, supaya orang ini jangan matahkan kaki lagi. Ya. Tapi sebetulnya tujuannya apa? Nggak tahan lihat orang ini kakinya seperti itu, dia ngomel, kamu itu loh, kok ngerepotin saya dengan matahkan kakimu, gitu kan? Intinya sebetulnya seperti itu loh, kurang lebih. Karena kita nggak sadar ternyata orang nolong, orang memberi itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Kalian pernah ngalami kan ya? Just to give, it's not easy. Karena we don't know sebetulnya. Karena kita nggak ngerti persisnya seperti apa sih sebetulnya to give. What gitu. Ini apa. Nah ini makanya udah daripada ribet-ribet jadi Buddha aja dulu. Nanti kalau jadi Buddha saya pasti ngerti. Karena nurut bukunya loh ini. Kalau jadi Buddha kamu, ya intinya seperti itu. Tapi intinya itu artinya akhirnya yang dituju adalah hakikat diri sejati tadi yang akan kita tembus, yang akan kita touch jika kita sampai di sana, lalu jadi Buddha ini betul-betul kamu bisa fit in the world dengan segala keterbatasannya badan ini pun seperti Sakyamuni buktinya. Akhirnya bisa membawa kesejahteraan buat sebegini banyak orang. Untuk kita dan untuk bisa menerangkan semacam ini. Jadi oleh Sri Dipamkara ini dibagikan 3 begini mengenai kapasitas orang. Next, saya sekarang menggunakan kata-kata yang lebih gini. Pertanyaan yang saya ingin kita tanya ini begini. Ini dibagi jadi 3 segala macam, ini relevan atau tidak sih sebetulnya untuk hidup kita ini? Ya, ini dalam teksnya ini. Makanya saya tulis gini. Jadi bagaimana sebetulnya pembagian seperti itu apakah kita seperti itu gitu? Ternyata pada awalnya hidup kita ini selalu ingin bahagia, nggak ingin menderita, itu jelas. Nggak ada kita bangun pagi lalu ngomong kita ingin menderita hari ini, nggak ada. Kamu bangun selalu ingin kebahagiaan, selalu ingin bahagia. Jadi kita ini tujuannya sebetulnya, kalau tadi kalian jawab, tujuan hidup ini apa? Tentunya kita belajar meningkatkan kebahagiaan, right? Mengatasi penderitaan, supaya kita masa depannya itu lebih baik. Gitu kan ya kira-kira dalam hidup ini. Ya, menjadi kita mulai bahagianya bisa lebih sering, penderitaannya lebih kurang, dan supaya kita paling tidak masa depan ini untuk supaya lebih baik. Nah, nanti kita juga akan belajar bahwa ternyata ini pun sudah kelihatan sebenarnya cara pandang yang sudah istilahnya oyakai yang enggak beda. Kita selalu secara tidak sadar kita mencari di masa depan ini kondisi atau situasi yang bisa fix, yang bisa tetap, yang bisa mendukung kita. Coba kalau kita pikir ya, mengapa kok kita sekolah, mengapa kok kita pilih, supaya kita punya lebih, supaya kita bisa
stabil ke depannya. Bisa stabil gini. Tapi kita ngerti juga kan ya, ternyata di dunia ini hanya satu yang tidak pernah berubah, yaitu perubahan itu sendiri. Tidak ada satu pun dalam dunia ini yang nggak berubah. Cuma kita berusahanya dalam hidup ini, kepingin masa depannya itu kita fix supaya kita tahu kita bakalnya seperti itu. Kita supaya kepinginnya seperti itu. Kita anggap kalau sudah seperti itu nggak akan berubah-ubah. Berapa kali kita merubah dalam tujuan hidup ini? Kalau mungkin kalian sudah nggak ingat, pada waktu kalian kelas 5 SD, itu dipikir bahwa hidup itu akan bahagia selamanya kalau kita nanti lulus kelas 6. Dulu waktu kita kelas 5 itu menganggap dunia ini beratnya luar biasa penderitaannya. Karena harus ujian kelas 6 itu baru bisa masuk ke SMP. Kita lewati. Right? Terus juga punya perusahaan lain. Jadi kita ini sebetulnya artinya kita lupa apa ini. Jadi tidak salah. Ini by the way, dalam Buddha Dhamma ini, saya ulangi ya, ini paling tidak kalau hari ini kita bisa meyakinkan diri kita sendiri nih ya, bahwa dalam hidup itu tidak ada urusan salah atau benar. Saya ulangi ya, Buddha Dharma itu tidak pernah mengajari ini benar, ini salah. Yang diajarkan ini sesuatu yang tidak terampil, sehingga hasilnya nanti tidak nyaman. Ini yang terampil, sehingga terampil, tahu kan ya, keterampilan dalam hidup ini termasuk kebiasaan kita bisa berpikir, apa-apa itu, kebanyakan ini tidak terampil kita ini. Karena terlalu banyak pentingkan diri kita sendiri gitu misalnya. Makanya nggak bisa. Makanya selalu kalau kamu tidak terampil, hasilnya nanti tidak nyaman, yang terampil hasilnya nyaman. Makanya kata yang digunakan, tidak pernah baik atau jelek, benar atau salah, yang digunakan kusala. Aku salah. Kusala ini terampil. Kamu dalam hidup ini, kita tambah umur, tambah terampil kan ya. Mulai belajar nyebrang jalan, sekarang nggak usah digandeng gitu. Tapi saya sekarang sering digandeng orang malah. Orang khawatir kalau apa. Nah, tapi juga dengan adanya begitu, kita lebih terampil. Ini yang diutamakan. Kata yang digunakan sangat indah. Ku salah, aku salah. Nggak ada faktor kamu bilang, salah, benar. Dan yang saya selalu ngomong, jadi orang Buddhis ini enaknya tidak pernah gagal. Wah, saya lihat kamu ada yang senyum, tapi ya protes ini sebetulnya. Ini nggak mungkin orang nggak pernah gagal. Pengertiannya kan begini, kegagalan itu terjadi jika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Is that right? Ya, setuju ya? Definisinya seperti itu ya. Kita gagal itu kalau hasil tidak sesuai dengan harapan kita, right? Dua nih, ada hasil, ada harapan. Yang salah biasanya yang mana? Hasil gak pernah salah. Akan seperti itu. Yang salah harapannya. Jadi sebetulnya gak pernah gagal kamu. Kalau kamu harapannya kamu urus. Artinya ini benar. Ini benar. Ini juga salah satu jurus dalam hidup yang diajarkan Buddha Dhamma. Don't be attached to result. Jangan pernah kita terikat dengan hasil. Tapi utamakanlah usahamu. Sebab dengan usaha, ini kamu bisa kontrol. Kamu bisa jalankan. Nanti hasilnya akan jadi seperti itu. Tapi kalau kamu terikat oleh hasil, kamu lupa usahamu, terus kamu bilang gagal.
Ya, yang keliru mestinya bukan situ loh ya. Mesti ini kan ya, kira-kira. Jadi ini saya kira jurus sederhananya luar biasa, tapi sangat profound, sangat dalam. Jadi kembali ke sini. Jadi ternyata kita belajar bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi terbentuk dengan menanggulangi hambatan-hambatan bergantung pada sebab dan kondisi yang kita upayakan melalui pikiran, ucapan, atau tindakan. Nggak apa-apa kalian akan dapat teksnya ini, nanti bisa direnungkan, bisa dibaca. Cuma saya kepingin meyakinkan ke kalian yang ajar di sini itu sebetulnya tentang hidup kita, gitu, relevansi dengan hidup kita. Next one. Ketika kita mulai yakin akan ada pilihan untuk menyingkirkan penghalang-penghalang kebahagiaan tadi, kelesa, right? Untuk menyingkirkan dan memahami bagaimana melakukannya, kita mulai mengarah menuju ke pembebasan. Jelaskan, makanya ada macam-macam caranya. Misalnya kita dengan dengan ini bahasa Jawa ada satu kata yang luar biasa indahnya. Smeleh. Artinya just bukan menyerah, tapi oke, lebih bisa menerima yang ada. Hati lebih tentram gini. Nah, kalau bisa begitu lalu kita melihat bahwa sumber penderitaan sesungguhnya bukan dunia luar, melainkan belenggu dalam batin kita sendiri. Biasanya belenggu ini dalam bentuk ketertarikan, penolakan, kecemburuan, iri hati, kesombongan, dan arogansi. Saya ulangi ya, ketertarikan dan penolakan, kecemburuan dan iri hati, kesombongan dan arogansi. 4 set ya. Ini loh, ukiran arca-arca di Borobudur. Ini menunjukkan 2 pasang ini. Nanti akan kita bicarakan. Kalau kalian belum ngantuk, saya ulangi. Penolakan, ketertarikan. Ini Buddha ini luar biasa. Menerangkan bahwa nggak lebih dari ini kok sebetulnya. Sebab penderitaanmu. Yaitu menolak. Dasarnya apa kita menolak? Kita anggap ini tidak membantu, ini tidak kita senangi, ini tidak membuat kita senang, ini merugikan, makanya kita tolak. Makanya bukan ngomongkan jahat atau baik loh ya. Nolak, ini tapi ini sukar sekali. Ini nanti, ini ribet, bikin ribet hidup ini, kebiasaan kita nolak. Jauh lebih berat mengatasi penolakan daripada mengatasi keinginan. Ini nanti kita akan temukan dalam hidup ini bahwa ternyata menolak sesuatu itu dalam sini jauh lebih berat diatasi. Kembali lagi, saya teruskan ya. Penolakan dan lawannya keinginan, ketertarikan. Kita pilih. Mengapa kamu kok tertarik ke sesuatu? Mengapa kok kamu menginginkan sesuatu? Kira-kira apa? Kebalikannya kan ya. Yang ini membuat saya senang, yang ini makanya pada waktu milih baju tadi. Kenapa milih yang ini, yang itu? Karena yang ini saya akan lebih senang pakai ini. Alasannya apapun. Ya. Dan hidup pun kamu juga seperti itu. Penolakan gini. Ini yang terjadi di dalammu nih. Dan Buddha mengatakan, tidak pernah tidak, setiap saat kita selalu menghakimi segalanya dari 2 pandangan ini. Benar atau tidak sih? Ini saya senang, ini saya tolak, ini saya senang. Persentasinya beda-beda, tapi intinya seperti itu. Benar, ini dari dalam. Persoalan di dalam itu cuma 2. Cuman lalu Buddha ngomong, tapi persoalan keluar ini juga cuma 2. Loh ini berani-beraninya loh, ngomong penderitaan kok cuma 4 ini kan, berani-beraninya. Beliau mengatakan, Buddha ini,
di luar kita. Cara hidup kita ini ternyata selalu membandingkan dengan yang lain. Kita enggak, ini beliau mengatakan, sebetulnya kita ini enggak pernah ingin itu gitu. Hanya ingin itu jarang sekali. Tapi sebetulnya kita ingin itu karena kita sudah pernah lihat orang punya itu. Atau orang seperti itu. Atau orang seperti itu. Jadi keinginan itu selalu, hampir selalu kita itu bandingkan dengan yang lain. Gampang ngomong jangan bandingkan. Siapa bisa enggak bandingkan kemana-mana? Jujurnya loh. Bisa kalian? I don't think you can. Lalu, tapi ini kalau membandingkan ini risikonya apa? Kalau ada yang lebih baik dari kamu iri hati. Kamu cemburu. Right? Kalau ada yang lebih baik. Tapi kalau ada yang lebih jelek dari kamu, apa rasanya? Sombongan, arogansi keluar. Semua intinya hidup kita berarti 4 tadi, maka ditulis di sini, ini ajaran Buddha nih, bahwa ternyata di dalam kita ini dicengkeram oleh penolakan karena kita anggap ini merugikan, kita anggap ini ketertarikan karena ini menolong, ini yang kita sukai. Penolakan ini yang disebut dosa atau dosa, ketertarikan ini yang disebut raga atau loba. Jadi beda sekali loh dengan keserakahan dan kebencian. Beda kan? Sebab artinya benarnya seperti ini. Makanya sayang sekali terjemahnya bahasa Indonesianya kebencian dan keserakahan. Bukan itu. Kita jarang benci. Kadang-kadang serakah, tepat, oke lah. Tapi ini kejadiannya setiap saat ini. Buddha ngatakan. Penolakan dan di luar kita selalu membandingkan dengan yang lain. Dicontohkan salah satu misalnya orang bertapa di gua sampai 14 tahun, keluar dipikir oke kan ya, sudah tidak menyukai apa-apa, sudah enggak gitu. Pertamanya yang keluar dia apa? Rasanya 14 tahun. Senang dia. Sampai dengar kabar bahwa tetangganya itu 15 tahun. Jadi bukan 14 tahunnya, tapi tetangganya ini yang bikin repot. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Gampang ngomong, tapi sebetulnya yang ingin saya ngomongkan, ketahuilah hidup kita itu seperti itu. Jangan nolak dah. Ketahuilah dulu. Rangkullah hidup itu dengan segalanya seperti itu. Bahwa kita itu cemburuan, kita itu sombong, kita itu selalu bandingin, kita selalu nolak. Ini yang kita rangkul. Lebih jujur. Orang hidup itu ya seperti itu. Nah, sesudah tahu, baru kita bisa tanggulangi nanti. Kalau ini keluarnya mulai berkelebihan, kamu bilang ngomong, dulu, bentar. Ini kok 4 hal tadi nih kelihatannya. Tapi kamu nggak usah cari kok 4 hal tadi itu setiap saat dalam hidup kita akan selalu ada, terus menerus. Contohnya ya, makan ini loh, makan. Setiap hari ini ya, kamu makan ambil 1 sendok kan ya. Ini udah dikunyah nih, belum ditelan. Mata kita udah pilih yang lain. Yang mana yang mau disendok dulu kan. Ini lucu kan ya. Kita milih atau enggak sih kalau makan? Milih. Karena kebiasaan tadi, yang ini mungkin lebih menyenangkan saya daripada yang ini. Padahal akhirnya dimakan semua. Tapi kalau nggak milih nggak puas kita. Ini yang namanya samsara. Ini seperti ini. Mikirnya sama, ruangnya sama seperti ini. Terus kita bilang, pengen
bahagia selamanya. Mana bisa? Makan saja. Iya. Tapi bukan untuk nakut-nakuti. Asal kita tahu bahwa kita itu seperti itu. Ini loh, tahu seperti itu saja nulungnya 70%, sudah. Tidak cuma 50%, 70% kamu. Dengan kamu tahu seperti itu, mendadak hidupmu jauh lebih mudah. Kamu lebih bisa menerima being you. Ini loh yang namanya maitri nanti. Itu bisa menerima, ini yang namanya kasih. Mulai dari dalam gitu. Oke, you okay gitu. Dengan segala ini, oke. Jangan kita membenci diri kita sendiri. Harusnya jangan seperti itu. Nggak tahu tujuannya hanya ingin pamer. Ya, padahal kita seperti ini. Iya kan? Jangan masuk perangkap seperti itu. Ini yang sebetulnya Buddha yang ngajarkan gitu.